Selamat pagi. Eh, Pada kesempatan pagi hari ini di podcast Buku Laut, kita akan membahas tentang beberapa sudut pandang terkait dengan literasi yang saat ini. Karena menanggapi beberapa persoalan, salah satunya peningkatan literasi pada peserta didik, yang mana menurut penelitian tingkat literasi di Indonesia ini sangat rendah. Dalam peringkat dari UNESCO, Indonesia menduduki peringkat kedua dari belakang. Kalau dari PISA, Indonesia di apa ini hanya 2% orang yang suka membaca. Dan dari Badan Statistik bahwa orang Indonesia yang suka membaca hanya 0,001. Dari 1.000 orang yang berbahasa, yang membaca, itu hanya satu yang suka membaca. Dari 1.000 orang hanya satu yang suka membaca. Nah, dengan adanya hal seperti itu, banyak anak-anak yang kurang semangat untuk membaca, karena membacanya kurang lancar dan lain sebagainya. Menanggapi hal itu, untuk pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai dengan dua narasumber kita, yakni yang pertama ada Cak Sarip. Ya, terima kasih Mas. Cak Sarip ini guru bahasa Indonesia di SMP 2. Selain itu juga praktisi dari bahasa Indonesia sendiri. Yang di sebelah kanan saya ini ada Bu Bella. Ya, Bu Bella ini juga sebagai guru bahasa Indonesia. Yang tercantik. Ya, yang tercantik. Oke, langsung saja. Pada pembahasan pertama ini, menurut Pak Sarip, apa tantangannya terkait literasi di sekolah menanggapi hal-hal yang terjadi saat ini? Terima kasih Mas Ati. Bila satu sehat podcast pagi ini dipandu oleh guru bahasa Indonesia kita yang belum kepada tantangan yang disampaikan Pak Adi, kita samakan persepsi dulu pemahaman kita tentang indeks-indeks yang dibaca itu durasi membacanya masih memprihatinkan. Dari 24 jam sedikit waktu yang digunakan untuk membaca. Di atas itu malah tidak sama sekali membaca. Jadi ini yang menjadi tantangan kita, anak-anak kita yang pertama mampu atau mau membaca, bagaimana menambah jam jumlah kegiatan membaca. Ini menjadi tantangan tersendiri di semua lembaga pendidikan, mungkin tidak di SMP 2 kita. Dan tantangan-tantangan ini mestinya harus dijawab bersama-sama kultural, karena memang literasi itu tidak selalu dibebankan oleh bahasa pada pelajaran bahasa Indonesia, tetapi bagaimana semua warga sekolah, semua warga masyarakat itu mendorong semua orang untuk yang pertama ingin tahu dulu, ingin tahu, mereka tidak mencari sumber pengetahuan dengan cara membaca instrumen menonton atau mendengar. Di literasi itu sebenarnya tidak hanya membaca, menonton video bagian dari literasi, mendengarkan informasi bagian, memasukkan semua pengalaman pada diri sendiri, kemudian informasi itu disertai, kemudian dari hasil seleksi untuk solusi kehidupan. Kembali ke tantangan tadi Pak, bahwa
bagaimana secara masif, secara kultural ini perlu bersama-sama dalam semua pembelajaran itu mendorong untuk ingin tahu. Jadi pengetahuan yang selama ini anak-anak miliki itu harus dibongkar, ternyata banyak hal yang tidak tahu, sehingga anak akan ingin tahu semua mata pelajaran. Nah, ini yang menjadi basic awal. Kalau anak tidak harus informasi pengetahuan kehidupan mereka, selamanya mereka tidak tertarik mengisi dirinya terhadap pengetahuan yang baru. Soal nanti instrumen memasukkan pengetahuan yang baru itu melalui membaca, ya monggo, melalui nonton video, ya monggo, melalui mendengarkan dari sumber informasi riset, ya. Dan inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Nah, yang kedua, di dalam keingintahuan tadi, ini sebenarnya anak-anak kita ini soal nonton video, soal mungkin mendengarkan informasi secara riset, mungkin sudah baik ya mungkin ya. Hanya saja informasi yang mana ini yang menjadi tanda petik kita. Ya. Tadi kan informasi itu diseleksi, tidak semua informasi. Hal-hal yang sifatnya menuju kemandirian hidup, itulah yang sebenarnya menjadi esensinya. Jadi tidak sekedar mengukur diri, tapi informasi itu sebuah pengetahuan yang nanti akan dikonstruksi, dan dari konstruksi pengetahuan itu akan mampu hidup secara mandiri. Nah, indikator mandiri itu dia mampu menyelesaikan masalah hidupnya dari pengetahuan yang dimiliki. Gambarannya seperti itu. Misalnya anak-anak kita yang mungkin kebetulan tidak memiliki ekonomi cukup, misalnya. Nah, ini dia ingin sekolah kan, ingin kuliah yang lebih tinggi, dia akan membrowsing dia. Iya caranya mau ngambil duit tapi dengan banyak pintu-pintu beasiswa yang bisa dimasuki oleh dia. Nah, ini bimbingan kita bersama-sama. Itu hanya salah satu. Nanti soal keterampilan itu, dan ini sifatnya harus di ini Pak, royok bareng-bareng. Literasi itu sifatnya kultural ya, sebagai gerak. Karena itu tidak boleh satu dua orang yang motor yang beriniasi tidak, tapi semuanya harus sinergi gitu. berkolaborasi. Karena saat ini kebanyakan orang itu suka membaca, dia tidak tahu isinya. Mungkin dari Pak Sarip ini bisa menjawab dari masalah-masalah terkait literasi sendiri. Oke. Nah, untuk Bu Bella, ini kata Pak Sarip narasumber tercantik. Ya. Gurunya Begini Bu Bella, kira-kira tanggapan Bu Bella dengan literasi digital ini, kira-kira treatmentnya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan literasi, terutama literasi digital sebagai memajukan literasi sekolah. Saya karena harus itu, karena ya memang anak sekarang digital kan kuat ya. Iya. Tapi ya gitu, kalau bisa menurut saya ya, karena zaman sekarang harus Ini apa, penggunaan medianya ya. Jadi misalkan kalau HP itu kadang-kadang tidak digunakan secara bijak. ya Karena anak sekarang itu terkesan main game gitu ya. iya, ya memang HP kan sangat bermanfaat bagi kita, tapi anak-anak tidak bisa menyaring apakah informasi ini bermanfaat atau tidak. Ini juga ada pendampingan khusus kalau misalnya ujian pembelajaran menggunakan HP. Karena kalau cuma buku itu anak-anak tertarik.
Ya, betul. Nah, apalagi di Tuban, gitu Pak. Di Tuban itu kan ada sebuah terobosan baru dari pemerintah daerah. Contohnya apa itu titik baca ya? Fasilitas umum di Tuban itu sebenarnya untuk meningkatkan literasi digital sudah bisa. Jadi bagus Pak, nanti jadi pemerintah daerah melalui perpus budaya di titik-titik seperti Abdurrahman, direktur itu kan nanti semua orang yang datang di fasilitas itu tinggal mencolokkan ilmunya itu nanti dia sudah dapat informasi digital. Buku di situ. Gitu. Tapi itu kan butuh sosialisasi, butuh gerakan bersama-sama, butuh memahamkan. Jadi tidak serta seperti yang disinggung Bu Bila tadi, sekolah kita ini luar biasa. Apa bentuknya? Kelas-kelas kita ini kan tidak semua sekolah lab TV bisa masing-masing. Wifi-nya sudah ada, mungkin apa? Fitnya perlu ditingkatkan ya. Bahkan barcode bukunya juga sudah ada. Ini terlepas dari itu karena memang sumber literasi yang sumber bacaan atau sumber literasi digital yang bisa ditonton, ya video yang itu bisa dilakukan itu, ya memang kendalanya sekali lagi yang perlu belum pembimbingan ya, pengawasan. Pendampingan supaya anak-anak bisa mengakses informasi yang bermanfaat di kehidupan. Dan ini tidak bisa, tentu harus dimulai dari jadi anak-anak kita yang hebat itu pasti dibina dari keluarga yang hebat dan dilanjutkan di sekolah. Karena kultur di berliterasi keluarga itu nanti akan tertular di sekolah. Ada lihat kan anak-anak kita ada yang rajin membaca, setelah membaca buku. Tempo hari itu saya kaget anak kelas 9 itu punya buku apa itu ya. Saya lupa. Tapi intinya itu bacaan berat. Buku tentang kesadaran. Karena di rumahnya memang dibiasakan membaca. Yang saya ketemu anak itu Yaki itu Belanda itu di perpustakaan Suryati. Artinya apa? Literasi sebagai gerakan, literasi sebagai pembudayaan itu bisa tidak bisa dibentuk tiba-tiba. Itu waktu yang panjang. Itu waktu yang panjang, itu waktu di kulinake ya, di biasakan. Dan itu disentuh literasi keluarga. Baru nanti yang bisa literasi bersama. Jadi ketiganya saling berkait. Tidak mungkin satu sama lain itu terpisah. Kalau ini membentuk pribadi literer, itu Mas Adi mungkin ya. Saya menanggapi Pak ini wawasan dari literasi itu merupakan apa ya, bentuk yang harus dibangun dari kesadaran juga Pak. Betul ya, dari kemauan. Pasti hidupnya bahagia karena dia punya banyak pertimbangan dalam mengambil sikap. Dia akan toleransi, dia akan menghargai orang lain, dia tidak akan egois, dia tidak mudah mengeluh karena punya jalan keluar hidup dari dirinya, dari pengalaman. Ya, sehingga kehormatan seseorang biasa literasi dia. Yang selanjutnya Bu Bella kembali. Bagaimana treatment Bu Bella ke depan untuk meningkatkan literasi di sekolah? Karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak itu keseringannya main HP, tapi ternyata HP-nya tidak digunakan untuk membaca, tapi untuk yang lain, untuk game dan lain sebagainya.
Nah, treatment untuk meningkatkan literasi ya selain ada program GLS, gerakan literasi sekolah, pembiasaan membaca yang sudah dijadwalkan atau yang sudah dilaksanakan sejauh ini, yang sudah kita lakukan, kira-kira langkah ke depan Bu Bila apa kira-kira untuk meningkatkan literasi di sekolah kita? Menurut saya, pertama, sebelum pembelajaran itu alangkah baiknya dilakukan 10 menit atau 15 menit membaca buku apa saja yang disukai oleh anak-anak. Tidak usah menentukan bukunya yang disukai, karena membaca itu kan kaitan sama hati ya. Kalau hatinya senang, ingin tahu, karena misalnya anak-anak pengen buku cerita dongeng, belum tentu anak itu suka dongeng. Jadi kalau bisa nanti kegiatannya itu sebelum pembelajaran dimulai 10 menit, 15 menit, tapi sebenarnya anak sudah dikasih tahu untuk membawa buku bacaan yang disukai. Gitu. Oke, jadi intinya anak-anak membiasakan diri sebelum pembelajaran. Nah, itu yang salah satu treatment untuk membiasakan anak. Biar anak itu biasa memegang buku apapun istilahnya, gitu. Tidak hanya buku novel, puisi kan, betul. Di saya menemukan juga Pak di kelas 7 ya, itu juga ada anak yang istilahnya apa ya, kalah terhadap buku kalau gitu istilahnya. Kalau ada buku itu, wah ada buku itu. Saya tanya, ternyata di rumah itu banyak bukunya, satu lemari penuh. Itu berarti kan juga kita jempol karena ada unsur pembiasaan ya, dari keluarga dan lain sebagainya. Terutama kita dukung kan begitu. Nah, untuk Pak Syarif sendiri sebagai yang sesepuh di sini ya, istilahnya senior, langkah yang panjenengan pilih untuk memajukan atau meningkatkan literasi di sekolah kita ini bagaimana Mas? Ya, terima kasih ya. Kebetulan kita di sini ini kan guru Mas Adi ya. Bagaimana di dalam praktek pembelajaran keseharian kita itu kemudian di ruh ya, pembelajaran kita itu berruh literasi. Artinya bahwa setiap pertemuan pembelajaran kita anak diberikan pengalaman interaksi dengan sumber-sumber literasi dalam membaca. Misalnya anak kita sedang membaca teks laporan ya, small tsunami di Aceh. Jadi anak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi bacaan. Dia larut dalam dia asik menikmati apa yang ada dalam isi bacaan. Kemudian dari situ mereka dari apa yang menarik ini, apa yang membuat Anda misalnya itu tiba-tiba gempa dan laut airnya menjauh dari daratan dan justru konteks kita kan dekat dengan laut, jadi membawa internalisasi sumber-sumber pelajaran kita itu dalam real kehidupan anak-anak kita, sehingga anak itu ketika berinteraksi itu kemudian diinternalisasikan pada kehidupan mereka, sehingga itu semua bacaan punya nilai, punya value bagi anak-anak. Tidak sekedar membaca, nah, kan bercengkerama dengan informasi itu sebagai seni kita sebagai guru. Jadi tidak sekedar membaca istilah saja,
Kalau dia terjadi maka dia tidak, kemudian dia tidak menghargai bacaan. Nah, ini yang mungkin kita tidak cari waktu, tetapi bagaimana kualitas, karena setelah belajar memperoleh sesuatu dari bacaan. Jadi misalnya kan ya, di bacaan Semong itu kan di kelas 9 itu tentang cerita-cerita tsunami di Aceh itu kan menjadi cerita karena tsunami itu dalam periode waktu yang panjang, 890 awalnya, itu lagi 4 2004. Nah itu dalam kisah yang panjang, anak-anak ketika ngaji, anak-anak dalam bacaan itu ya, anak-anak kita ketika ngaji, anak-anak itu kumpul dengan kegiatan di kampung itu, kumpul-kumpul yang mungkin zaman dulu belum ada, cerita itu lebih banyak kisah. Nah ini kita kan juga punya dongeng-dongeng kisah kita, ya, mungkin itu bagian dari semua daerah juga disampaikan kebiasaan anak, ketemu orang saling mendongeng, ketemu anak saling mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa yang lagi terjadi di kita, itu kan kayak informasi dalam belajar. Dia mungkin setiap guru punya seni masing-masing ya, punya seni masing-masing, tapi prinsipnya bagaimana setiap belajar anak itu punya pengalaman berinteraksi dengan teks, berinteraksi dengan video, berinteraksi dengan media-media pembelajaran yang kita sampaikan. Nah ini setelah di jam berakhir dia tidak punya teks. Ini yang barangkali menjadi perlu gerakan kita bersama, seni internalisasi kegiatan berliterasi, mungkin setiap punya seni masing-masing. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Bella. Jadi pemirsa, artinya literasi ini tidak bisa dibebankan pada perseorangan, misalnya seperti itu. Harus ada kesepakatan, kemauan, dan kerjasama yang baik di antara setiap ini, sehingga anak-anak ya, mau untuk melakukan literasi, karena pemahaman literasi tidak hanya sekedar kita membaca, tetapi memahami makna dari isi dari apa yang disampaikan. Apa yang disampaikan Pak Sarip dan disampaikan Bu Bella ini sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Sarip. Ya. Terima kasih Bu Bella. Oh iya Pak Sarip dan Bu Bella, ada tangannya untuk mengakhiri video kita ya, untuk kegiatan ini ya. Biasanya ada dulu nonton yuk gitu. Dan saya punya pantun Mas. Apa? Monggo Pak Sarip. Berliterasi ke Surabaya. Yuk berliterasi supaya bahagia. Mungkin Bu Bella ada pantun. Enggak ada. Oke. Di laut tonton yuk. Oh iya. Di laut Podcast di laut. di laut. Yuk Tonton. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.